Tetapi ada masanya kalian dipaksa dengan tata cara kita masuk suatu tempat, masuk instansi. Kalau kalian masuk sekolah, aturan sekolah harus diikuti. Sama hal itu memang aturan dibuat untuk kita belajar disiplin, belajar mengikuti aturan yang sudah disampaikan di mana kita sekolah, di mana kita kerja, di mana kita masuk instansi yang memang aturannya seperti itu. Jadi hal-hal yang sudah disampaikan, yang namanya dipaksa tadi, dipaksa untuk belajar disiplin. Tetapi beda kalau kita menghormati, kita mengambil orang datang ke kita silaturahmi, itu batasannya batasan yang tidak tertulis. Tapi kalau kalian masuk sekolahan jelas ada aturannya. Kelompok ini levelnya macam-macam. Ada 8 kelompok. Artinya level, taraf-tarafnya. Dia akan masuk ke tubuh, ke pikiran kalian, mempengaruhi dengan ajakan-ajakan yang sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran, tapi dengan berbagai ayat untuk mempengaruhi kalian supaya kalian mengikuti dia. Dia akan rajin. Usia kalian inilah yang paling gampang dipengaruhi, adanya dengan HP ini. Jadi hati-hati. Hal-hal yang sekiranya kalian bisa membaca, oh ini gak bagus, karena kita menghormati sama manusia, alhamdulillah tadi, hanya bahasa kasarnya masuk kuping kiwa pental ke, tapi ini masuk kuping kiwa diboke nyentel. Hal yang tadi saya bilang tentang kegiatan ini. Jadi mereka akan mencari terus dengan bahasa dia, dengan lagu dia. Kemudian yang selanjutnya dia akan menarik artinya bukan menarik dengan tangan, dengan bahasanya tadi kalian akan terpengaruh. Contoh dengan menggantikan ayat tadi ini, ayat-ayat yang dibunyikan sama mereka menguasai. Tapi insya Allah saya yakin anak-anakku sekalian ini dilihat dari gesturnya masih mungkin sesuai dengan tidak sampai jauh ke sana. Tapi dengan usia kalian ini adalah paling gampang. Sasaran yang lama sudah mental, kemudian generasi berikutnya sudah mental. Generasi sekarang ini adalah kalian inilah. Kalau kalian tidak sesuai, tidak mengikuti hal dia, insya Allah kalian enak hidupnya. Tapi kalau mengikuti, memang katanya dengan hal-hal yang menggunakan bahasa-bahasa kias yang sedemikian rupa akan masuk surga. Mangsen, kalau namanya membunuh kan tidak boleh, gitu. Kemudian selanjutnya dari anak sekalian, itu sudah disecuil level atau hal yang akan dilakukan dia mengenai itu. Saya akan sedikit bercerita seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu di awal saya berada di militer sekitar 30 tahun. Saya akan bercerita tentang waktu saya tugas di Papua. Tugas di Papua, saya kebetulan di perbatasan. Saya mendapat kehormatan mengajar di suatu sekolah. Kemudian waktu di sana SMP Negeri 1 Batong, namanya Batong, distrik Oksibil. Kemudian digabung dengan SD. Jadi saya berlima mengajar 2 sekolahan. Kalian bersyukur, setiap satu materi 1 guru. Gitu, leres. Mata pelajaran. Saya di sana kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya jadikan contoh ini. Karena ruangannya cuma 2. SMP 1 gedung, SD 1 gedung. Gedungnya sama ini bagus ini, gede. Makanya kalian yang sekolah di Jawa ini harus berbangga hati. Saya mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya jadikan 1 jam saya ngajar kelas 1 dengan pertanyaan-pertanyaan.
kemudian 45 menit sangat kelas 2 dengan pertanyaan-pertanyaan, kelas 3 sama dengan itu. Muridnya tidak sebanyak ini. Muridnya satu baris begini tak bagi 3 kan, memang siswanya cuma 12. Karena tinggalnya memang luar biasa. Dia jalan kaki dari rumah dari sekolahan ke rumahnya itu dengan jalan kaki, tidak ada kendaraan bermotor. Jalan kaki itu setengah jam. Pengen sekolah, pengen tahu piye sih iso maca, piye sih iso ngitung. Jadi kesempatan kalian di Jawa ini manfaatkan semaksimal mungkin. Artinya dengan rajin belajar. Cerita saya ini saya tidak bohong. 2014 belum lama itu masih seperti itu. Bayangkan. Nah, karena saya berlomba ditugas di satu distrik di sana, kalau level kecamatan itu satu sekolah satu distrik itu ada cuma satu sekolahan. SMP digabung dengan SMA. SD-nya ada 1, ada 2, SMP-nya 1, SMA-nya 1. Yang SMP mau naik SMA dari 12 orang, yang berlanjut cuma 4. Apa nggak terlalu ngenes? 4 naik SMA. Jadi satu guru ngajar 4 orang, tetapi gurunya tidak ada. Kamilah yang tugas di sana, karena Pak Guru yang dari bawah, maksudnya dari perkotaan, harus ongkos 2 juta untuk ke sekolahannya. Bayarinnya tek, Bu. Karena harus naik pesawat. Guru yang tinggal di situ sistemnya bergantian. 1 minggu di sini, 1 minggu di kota. Bergantian seperti itu terus. Nah, saya sebagai tenaga bantuan operasi waktu itu di Papua menawarkan diri, karena ibu guru itu jumlahnya 2, muridnya sedikit sih kalau SMA-nya, tapi akhirnya digabung. Jadi satu sekolahan itu seperti inilah, dibagi-bagi. Jadi adik-adikku, anak-anakku sekalian, kesempatan yang seperti ini sangat jarang. Jenengan bisa lihat contoh film-film di daerah yang seperti film Pelangi, apa itu yang Jawa itu? Laskar Pelangi. Itu masih bagus. Daerah Sumatera memang agak sedikit di perbatasan. Kalau di Papua lebih ngenes lagi. Saya tidak bohong, 2014 kan belum lama. Satu kecamatan SMA-nya cuma 2, 3. SMP-nya cuma 12 orang. Jadi saya minta atau saya berharap, mungkin semua orang tua yang di sini sangat berharap, manfaatkan sekolah dengan baik. Aturan yang saya bilang tadi, ikuti aturan yang sudah terpampang, jangan nyeleneh bahasa Jawanya. Namun demikian kalau nyeleneh, aturan itu kan berbicara, diterapkan sesuai dengan aturan. Biasanya nyuwun sewu, ada sedikit berontak. Tetapi ada tetapinya. Bila berontak, kalau aturan diterapkan, kalian salah, sudah jelas salah. Itu terbawa sampai kalian ke jenjang lebih tinggi. Mumpung kalau saya flashback sekolah tadi ke Papua sana, ilmu mahal sekali, sangat mahal. Yang kedua, waktu saya tugas di Timur Timur, hampir sama ceritanya. Itu memang tahun lama, tahun 92. Mereka masih primitif untuk makan. Cara memasaknya, aduh, nek kita orang Jawa tuh nggak polu. Tapi karena seperti itu ya sudah. Kalian pernah lihat bajak sawah? Bajak sawah kalau di sini pakai mesin, pakai kebu. Pakai kebu. Berapa kebunnya? 2. Di Timur Timur tahun 92 sampai 97, bajak sawah itu pakai kuda. Kudanya 12. Jadi di angon apa dikendalikan sama 2 orang, karena ininya belum bermain.
Dia masih menggunakan bahasanya injak-injak jalan tempat. Jadi kuda itu suruh lari-lari sampai sawah itu becek, baru ditanami. Nah kalau kita kan udah pakai akal, cukup 2 kerbau dengan alat yang sedemikian rupa, jadilah paling setengah hari rampung. Di sana 3 hari lagi rampung. Bayangkan saja. Itu dari bajak sawah. Tahu yang namanya singkong? Tape? Itu makanan yang enak kan? Saya pernah memberikan suatu makan atau hal makanan kepada masyarakat Timur-Timur, tak kasih makan tape, bilangnya apa? Pak, singkong bosok kok diwehke, bahasa Jawa itu. Begitu dimakan, tes, Pak ono meneh. Nah, karena tadi berpikirnya mateng, tidak berpikir cara mengolahnya. Memang lihat tapenya bosok, tapi begitu dimakan malah jaluk meneh. Itulah karakter orang-orang Indonesia wilayah timur. Jenengan jangan pesimis, jangan beranu, masih bersyukur hidup di Pulau Jawa. Karena saya dari tahun 90 sampai tahun 2014 hampir keliling di perbatasan negara kita, saudara kita yang perbatasan itu sangat memprihatinkan. Kesehatan pun sama. Kalau ini kelas 10 ya, artinya untuk masalah bidang kesehatan gimana ngomongnya? Jadi ini ada suatu peristiwa ibu melahirkan, cara menghindar nyamuk aneh di daerah perbatasan. Kalau kita kan menggunakan kelambu gitu. Lah ini si bayi habis lahir taruh di atas para-para untuk menghilangkan nyamuk, dia bakar api di bawahnya. Yang terjadi apa? Mateng. Ini bukan cerita, nyata, saya lihat sendiri. Karena itu tadi, ini tidak berpikir. Sudah kasih tahu, Bu, jangan seperti itu. Ma, jangan seperti itu. Ini akan berbahaya baju bajunya. Jawaban dia, ini sudah tradisi nenek moyang kita. Dia bilang seperti itu, padahal itu yang salah. Aneh, tapi nyata. Jadi hal-hal yang saya ceritakan ini, kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri. Alangkah enaknya hidup di Pulau Jawa. Mangan 30, Bu mangan ada nasi. Bu mau roti, kain kono roti. Nanti kalian kalau pengen tahu saudara kita yang di perbatasan, silahkan konfirmasi bahasanya, tanya kepada mbah-mbah dulu atau Pak Guru yang sudah pernah pernah studi banding mungkin, pernah melihat saudara kita yang di perbatasan. Tanya, itu bukan karangan, yang saya ceritakan adalah nyata. Itu tadi. Terus ada, ini saya ceritakan bukan tabu, tetapi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ada salah satu suku di Papua, apabila nyuwun sewu, beli lagi, mohon maaf. Apabila seorang ibu akan melahirkan, tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke bidan, dibawa ke tengah hutan. Jadi melahirkannya di tengah hutan. Tadinya area di itu dikasih makan sama binatang liar. Dan itu sudah tradisi. Kalau dimasukkan rumah itu katanya mendapat bala. Kita sudah kasih pengertian, itu nggak bagus, kesehatan anak tidak bagus, akan mengganggu kesehatan ibunya. Tapi karena semacam apa ya? Karena belum ada pengetahuan yang lebih dalam. Dokter saja ditolak. Kalau orang di sana meninggal, saya berbicara orang teman-teman saudara kita yang Papua itu bisa berbatasan, bukan di kota. Kalau ada orang meninggal,